Perbawa, Pelita Jaya dan juga Persija musim lalu. Sriwijaya FC di bawah asuhan Ivan Kolev. Iya, Bung Opan, kita lihat menarik sekali di sana, ada dua nama di sana, Thierry Gattuso, pemain asal Prancis yang baru saja direkrut, dan juga ada seorang Dirga Lasut yang diharapkan berduet di depan tentunya dengan Park, dan Firman akan menjadi sentral kunci bersama Ponario untuk menahan gempuran-gempuran dari anak-anak Makassar. Pemain yang telah membela Sriwijaya FC sejak tahun 2007 dan ini dia PSM Makassar asuhan pelatih Robert Albert Rene. Iya, kejutan di depan di mana Obiora diturunkan setelah mengalami cedera dan hanya bermain sekitar 30 menit di dua pertandingan. Dan kita lihat Mitrovic di sana adalah pemain kunci dari PSM bersama dengan Basile yang berusaha untuk menahan semua gempuran dari SFC tentunya. Pion Jarum Indonesia Super League. Mampukah Robert memberikan gelar yang sama bagi tim Juku Eja musim ini? Dan ini dia babak pertama Sriwijaya FC PSM Makassar dari Stadion Jakabaring Palembang. Obiora. Firman Utina berpindah ke sisi sebelah kanan yang dituju Park Jung-wan. Ya, menarik Opan, kita lihat bahwa seorang Obiora terjatuh tadi di awal pertandingan. Nampaknya masalah cedera yang dialami masih mengganggunya, kita lihat. Memang sedikit dipaksakan penampilan Obiora pada sore hari ini. Namun dia mengatakan kemarin bahwa dia sudah siap dan siap tampil untuk menghadapi mantan rekan-rekannya tentunya. Ya, sangat minimal sekali kontak, namun Obiora merasakan rasa sakit di kakinya. Richard Obiora, pemain yang masih berusia 24 tahun, berasal dari Nigeria. Musim lalu bersama Sriwijaya FC berhasil menyumbangkan 6 gol dari 27 pertandingan yang dilakoninya. Sebuah aksi sportif antara kedua pemain. Suasana yang kita harapkan tetap mampu terjaga hingga akhir pertandingan nanti. Park Jung-wan dikawal dengan ketat oleh Goran Subara. Tendangan bebas bagi Sriwijaya, Ponario Staman. Firman Utina. Pemain yang membela dua tim pada musim yang sama tahun lalu. Pelatih Ivan Kolev dan juga asisten pelatihnya Kasdinov Petrov, pemain asisten pelatih yang disebut-sebut sempat membela timnas Bulgaria. Ya, betul sekali. Dan kedua-dua tim diharapkan mampu mengangkat Sriwijaya FC menuju setidaknya papan atas dan mungkin juara. Itulah target dari Sriwijaya tentunya. Iya. Andi Odang. Kembali Andi Odang yang dituju. Fadli Hariri tadi. Iya, kita lihat Fadli Hariri masuk menggantikan Jayus Mantriasli yang mengalami hukuman permainan, yaitu mengenai kartu merah di pertandingan sebelumnya. Sebuah tes tentunya bagi duet Fadli Hariri dan juga Goran Subara pada sore hari ini. Claudio Santos. Muhammad Ridwan. Pemain yang memperoleh kartu merah sewaktu melawan Delta Sidoarjo beberapa minggu lalu. Ponario Staman. Park Jung-wan kali ini di kotak penalti PSM Makassar. Dibayang-bayang oleh Basile Onambele. Fandi Edi tampaknya, pemain nomor 2 punggung 22. Fadli Hariri. Ponario Staman. Terbaca dengan baik oleh penjaga gawang PSM, Denny Marcel yang masuk menempati posisi yang biasanya ditempati oleh Herman Batak. Iya. Pelatih yang juga pernah ditunjuk sebagai
salah seorang direktur teknik pada Persatuan Sepak Bola Korea Selatan. Dan juga pernah melatih timnas usia 19 Malaysia. Robert Albert Rene. Ini adalah merupakan musim kedua kiprahnya di Indonesia Super League. Iya, CV yang begitu luar biasa, Bung Opan, dari seorang Robert Rene Alberts. Dan kita lihat efek seorang Robert Rene bagi tim PSM Makassar. Di awal-awal pertandingan, SFC berusaha untuk membongkar pertahanan mereka, namun sangat organisir dengan baik. Kita lihat kinerja yang begitu baik diperlihatkan oleh anak-anak Makassar di awal-awal pertandingan ini. Andi Odang sangat baik. Terangkap offside. Marwan Saideh. Umpan crossing langsung ke kotak penalti, maksudnya ke Park Ju-hwan, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Denny Marcel. Marwan Saideh kerjasama dengan Andi Odang 1-2. Mampu dipotong dengan baik oleh Muhammad Ridwan. Randy Siregar, juga mantan pemain PSM Makassar. Kembali Park Ju-hwan yang dituju. Andi Odang. Mitrovic. Pemain yang juga berasal dari Australia. Bersama Goran Subara. Dua Australia yang dimiliki oleh PSM Makassar. Firman Utina. Onambele tadi. Pelanggaran terhadap kapten kesebelasan PSM Makassar, Andi Odang. Cukup keras tadi pelanggaran dari Thierry Gattuso, pemain asal Prancis. Menarik untuk melihat kinerja seorang Gattuso yang baru saja bergabung tentunya. Belum langsung nyetel dengan Claudiano. Pada dua pertandingan sebelumnya, Sriwijaya FC belum berhasil meraih poin dalam lawatannya ke Jawa Timur. Lawan Delta Sidoarjo mereka takluk dengan 1-3. Dan saat menghadapi Persela Lamongan, mereka kalah dengan 0-1. Dua pertandingan yang tidak hanya meraih kekalahan, namun juga memperoleh 6 kartu kuning bagi Laskar Wongkito. Ditambah 1 kartu merah yang diperoleh Muhammad Ridwan. Ya. Dan juga adanya cedera bagi beberapa pemain kunci tentunya. Salah satunya Budi Sudarsono. Betul. Muhammad Ridwan ataupun Firman Utina. Offside Firman Utina dari sisi sebelah kanan pertahanan PSM Makassar. Strejko. Mitrovic Strejko. Lebar ke kanan, Randy Siregar kali ini. Mahyadi Panggabean. Gagal melewati Fadli Hariri. Usaha yang dilakukan oleh Mahyadi Panggabean. Ya, harus lebih aktif Mahyadi dan juga Firman untuk membantu serangan-serangan dari Sriwijaya. Dua pemain kunci yang diharapkan oleh Kolev untuk menggedor pertahanan dari Makassar pada sore hari ini. Dan menarik melihat Firman Utina yang bermain sedikit di wing kiri tentunya. Menghasilkan tendangan pojok bagi Laskar Wongkito, bersiap-siap Park Ju-hwan. Tampak kurang jelas arah bola yang dilepaskan. Jatuh di kaki pemain PSM Makassar kali ini.
Masih Goran Subara. Maksudnya tadi ke Marwan Sayede, namun masih ada Ponario Astaman di situ. Kembali dikuasai Popon Astaman. Randy Siregar kali ini crossing Randy ke kotak penalti PSM. Ada Firman Utina, Pak Juwan. Masih Sriwijaya, Pak Juwan. Bukan pelanggaran, Basilio Nambele kali ini. Ya, menarik sekali, wasit tidak melihat pelanggaran tadi terhadap Park, di mana standing foot nampaknya diambil tadi oleh seorang Omam Bele. Sudah mulai menebar ancaman para pemain SFC terhadap pertahanan Makassar. Kembali kapten ke-11 Ponario Astaman. Firman Utina dari sisi sebelah kanan pertahanan PSM Makassar. Masih Firman Utina. Lepaskan crossing Firman Utina. Pak Juwan masih mampu ditepis oleh Denny Marcel. Gerakan Pak Juwan yang sangat berbahaya. Iya, kali pertama tadi duet dari Firman Utina dan Park bekerja sama dengan baik. Hampir saja menyulitkan Denny Marcel. Namun tadi flick dari seorang Park masih bisa dibaca dengan baik. Mahia di Panggabean yang dituju. Dibuang saja oleh Basile Onambele. Randy Siregar masuki daerah pertahanan PSM Makassar. Terjatuh, kita lihat Randy. Masih bukan pelanggaran bagi wasit Jimmy Napitupulu. Iya, cukup mengherankan. Iya. Linesman juga tidak memberikan pelanggaran karena kita lihat dengan sangat jelas terjadi kontak tadi. Randy Siregar jatuhkan. Menarik untuk melihat tayangan ulang mungkin dari kejadian tersebut karena kejadian yang sangat tipis di ujung kotak penalti. Bung Opan. Kembali serangan balik PSM Makassar. Marwan Sayede, Obiora kali ini crossing Obiora. Masih mengenai kaki Claudiono Santos. Ya, percobaan pertama serangan dari PSM Makassar tadi. Trisula Maut, Obiora, Marwan Sayede sudah memberikan percobaan terhadap Claudiono. Sriwijaya FC kali ini dari sisi sebelah kiri Muhammad Ridwan ada di sana. Mahia di Panggabean. Ponario Astaman lebar ke kanan. Park Jungwan ada di situ, kembali ke Ponario Astaman. Fadli Hariri terjatuh. Park Jungwan. Masih Park Jungwan. Kali ini dibuang saja oleh Fadli Hariri. Sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Park Jungwan. Masuki kotak penalti PSM Makassar. Berusaha melewati 2-3 pemain. Kita lihat kinerja yang luar biasa dari seorang Park. Kelebihannya adalah menusuk dari wing, dan kita lihat Park hampir saja tadi merepotkan lini pertahanan, dan iya ada sedikit gerakan untuk melanggar tadi Park. Pemain asal Korea Selatan musim lalu membela dua tim, sebelumnya Persiba Balikpapan. Memasuki putaran kedua musim 2009-2010, Park Jungwan berpindah ke PSM Makassar. Iya, Bung Opan, kita lihat. Iya. Ada sedikit gangguan tadi terhadap Randy betul Siregar. sekali. Dan di buku saya itu adalah pelanggaran jelas sekali terjadi. Mungkin tipis saja di luar kotak penalti, namun wasit berpendapat lain. Mantan pelatih Timnas Indonesia dan juga Timnas Myanmar, Ivan Kolev. Dan inilah mungkin pemandangan yang tidak perlu dilihat bagi Ivan Kolev, di mana sudah banyak sekali pemainnya yang absen. Dan apabila Park juga tidak dapat melanjutkan pertandingan, tentunya sangat menyulitkan bagi SFC. Kali ini SFC masih belum dapat menurunkan Ferry Rotinsulu dan juga Budi Sudarsono diakibatkan cedera. Sekalipun telah dikabarkan bahwa ada Kate Kayamba Gams yang telah kembali dari negaranya pasca
membela timnas St. Kitts and Nevis. Betul sekali. Nampaknya jarak yang begitu jauh tentunya dari Karibia menuju kepada Indonesia. Menyebabkan Kolev mungkin mengistirahatkan sejenak daripada Kit Kayamba. Musim ini PSM Makassar dalam 2 lawatan awal mereka ke Bojonegoro dan juga Jepara, mereka berhasil meraih poin penuh melalui 2 kemenangan masing-masing. Kemenangan 1-0 lawan Persijap Jepara dan juga 1-0 lawan Persibo Bojonegoro. Pelanggaran tadi Obiora terhadap Claudiano Santos, pemain asal Brasil yang juga telah berusia 29 tahun. Claudiano Alves dos Santos. Bukan offside, Randy di daerah pertahanan ataupun kotak penalti PSM Makassar. Pak Juan. Kembali, ya betul sekali Bung Adi. Sedikit terburu-buru Bung Opan. Park tadi mendapat kesempatan yang cukup baik di dalam kotak penalti. Ada waktu tentunya bagi dia untuk setidaknya mengontrol bola tadi. Namun keputusan diambil adalah langsung menyundul bola. Manajer tim SFC dan juga penjaga gawang utama mereka Ferry Rotinsulu. Di depannya ada Henry Zainuddin. Mantan pemain Persik Kediri musim lalu Mahyadi Panggabean. Hendra Ridwan. Firman Utina kerjasama dengan Pak Juan, terlepas kita Firman Utina dan Andy Siregar masih gagal meraih bola ataupun crossing yang dilepaskan oleh Firman Utina. Kembali peluang bagi Sriwijaya FC terbuang. Dan kita lihat lagi-lagi Firman kepada Randy Siregar yang memang menjadi momok masalah bagi lini pertahanan Makassar. Sayang sekali umpan tarik yang dilepaskan Firman tadi masih sedikit terlalu kencang. Randy tidak bisa memanfaatkan dengan baik umpan yang dihasilkan oleh Firman tadi. Namun belum bisa diselesaikan yang masalah seorang Randy Siregar oleh lini pertahanan PSM, tentunya menjadi masalah yang besar. Bung Opan di babak pertama ini. Ya. Instruksi pelatih Robert Albertene. Pelatih yang dalam musim pertamanya langsung berhasil mengangkat Arema Indonesia sebagai juara Indonesia Super League musim lalu. Prestasi terbaik yang pernah diraih oleh PSM Makassar sejak bergulirnya Liga Indonesia. Tampil sebagai juara pada musim 2000 dan 2001. Mahyadi Panggabean terjatuh. Mahyadi Panggabean. Kali ini wasit Jimmy Napitupulu akhirnya menunjuk titik putih. Tanda bahwa hadiah penalti bagi Sriwijaya FC. Ada 3 pemain PSM Makassar. Taufik, Andi Odang dan juga Fadli Hariri menyampaikan protes terhadap wasit Jimmy Napitupulu. Kita saksikan dalam gerak lambat, Bung Adi. Iya, Bung Opan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya pikir kontak terjadi di luar kotak penalti, namun ini keputusan murni dari seorang Jimmy. Begitu cepat sekali dia mengambil keputusan. Kita lihat, kita saksikan. Fadli. Ya. Jelas sekali di luar kotak, jelas sekali di luar kotak. Di luar kotak penalti. Keputusan yang begitu luar biasa dari seorang Jimmy Napitupulu. Memang terjatuh di dalam kotak penalti, namun kontak oleh Fadli Hariri terhadap Mahyadi terjadi di luar sangat jelas. Dan inilah yang ditakutkan oleh Robert Rene Albers. Keputusan-keputusan dari wasit yang sedikit kontroversial tentunya, yang dapat merugikan PSM Makassar. Kita nantikan mampukah kapten ke-11 Bonario Popon Astaman menciptakan gol pertamanya di awal musim ini. Di pertandingan ketiga
di hadapan publik Palembang di Stadion Kebanggaan Jakabaring. Sebuah hadiah tentunya bagi Sriwijaya dan Ponario. Penalti ini, Bung Opan. Ponario Astaman dan mampu ditepis Ponario Astaman dan gol! Ponario Astaman mampu memaksimalkan bola rebound yang terlepas dari penjagaan pemain-pemain belakang PSM Makassar, sekaligus menjebol gawang Denny Marcel dan merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Sriwijaya FC. Iya, hampir saja tadi Ponario Astaman tidak bisa memanfaatkan penalti yang diberikan wasit. Ya, save yang sangat baik dari Denny Marcel, namun reboundnya sayang sekali tidak ada pemain PSM yang mengcover seorang Ponario tadi. Dengan bebas dia mencepatkan bola ke gawang yang sudah menganga. Dibaca dengan baik, namun rebound begitu baik Ponario dan tenang sekali. Namun tentunya kontroversi pemberian penalti, Bung Opan, masih akan disampaikan oleh anak-anak PSM Makassar terhadap wasit tentunya. Selebrasi gaya baru dari Ponario Astaman ala petinju. Pemain yang kembali diplot sebagai kapten ke-11 Sriwijaya FC. Setelah pada pertandingan pertama yang lalu, Kate Kayamba Gams ditunjuk sebagai kapten ke-11. Dan ini adalah merupakan gol yang pertama bagi Popon di awal musim ini. 1-0 saat ini, Sriwijaya FC memimpin atas PSM Makassar. Ya tentunya anak-anak PSM harus segera bangkit dan melupakan kejadian tadi, Bung Opan. Dan berusaha setidaknya untuk mengejar ketertinggalan. Pada 2 pertemuan musim lalu, Sriwijaya FC memimpin. Di Stadion Matoangin, Stadion Kebanggaan Makassar, mereka berhasil menahan PSM dengan 1-1 musim lalu. Sementara di Stadion Jakabaring, mereka menang dengan 2-0. Sekaligus menempatkan Sriwijaya FC berada pada posisi ke-8 klasmen akhir musim 2009-2010. Dengan meraih 14 kemenangan, 6 kali draw dan 14 kali kekalahan dengan nilai total 48 pada saat itu. Sementara Laskar atau tim Juku Eja, mereka hanya berada pada posisi ke-13 klasmen akhir musim lalu. Dengan meraih 12 kemenangan, 7 kali draw dan 15 kekalahan. Dengan nilai total saat itu hanya 43. Baik sekali. Kembali peluang bagi Sriwijaya melalui Pahyadi Panggabean dan Firman Utina. Dibuang saja oleh Supriyono. Ya, sejauh ini Mahyadi dan Firman tampil luar biasa. Kinerja mereka sangat baik sekali, interplay di antara mereka juga begitu rapi. Ini sangat menyulitkan sekali bagi pemain tua Supriyono tentunya. Sebuah flick header tadi dari Dirga Lasut, masih belum bisa membahayakan gawang Denny Marcel. Pelatih yang sudah sangat mengenal karakter permainan tim-tim di Indonesia, Ivan Kolev. Masih PSM Makassar. Basilio dan Bele kali ini. Maksudnya ke Andi Odang. Obiora. Gagal menguasai bola dengan baik. Hendra Ridwan tadi. Muhammad Ridwan.
hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Claudiano Santos. Claudiano, Firman Utina, Pak Jungwan, ada Randy Siregar, bukan offside. Kembali Mahyadi Panggabean. Obiora berusaha melewati Claudiano Santos, berhasil Obiora, crossing Obiora. Basilio Nambele berhadapan dengan Mahyadi Panggabean, Poponas Taman kali ini. Randy Siregar, backflip yang gagal. Marwan Sayede. Kembali jatuh di kaki pemain PSM. Goran kali ini juga kurang cermat. Pak Jungwan berhasil dicuri oleh Mitrovic Straku. Onambele melebar ke kanan, Andi Odeng yang dituju. Jati di kaki Muhammad Ridwan. Pelanggaran Andi Odeng terhadap Muhammad Ridwan. Iya, baru saja kita lihat kelas dari seorang Muhammad Ridwan. Seorang wingback yang sangat berani dalam bermain bola dan mengakselerasi. Dan sampai sejauh ini sangat minimal sekali peran dari Andi Odang pada pertandingan sore hari ini. Dengan minimnya bantuan dari lini tengah. Karena kita lihat belum adanya kerjasama yang begitu baik, Bung Opan, dari lini tengah PSM Makassar. Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi. Muhammad Ridwan. Pemain yang dikabarkan baru bergabung, Thierry Gattuso, asal Prancis. Berbahaya. Terlambat sepersekian detik. Pemain asal Korea Selatan, Pak Jungwan. Claudiano. Poponas Taman. Thierry Gattuso tadi, Dirga Lasut kali ini. Muhammad Ridwan. Ada beberapa pemain yang mesti berhadapan dengan mantan klubnya pada pertandingan sore ini. Di kubu PSM Makassar, Obiora harus menghadapi Sriwijaya FC yang sempat dibelanya sejak musim 2007 yang lalu. Sementara di kubu PSM, di kubu Sriwijaya FC terdapat Randy Siregar dan juga Pak Jungwan. Mahyadi Panggabean. Ya, Supardi tadi lakukan crossing. Andi Odeng cukup jauh menjemput bola di bawah Andi Odeng. Marwan Sayede kontrol bola yang sangat baik. Terlalu lama Marwan Sayede memainkan bola. Ada Obiora di situ. Ya, kita baru saja melihat kelebihan seorang Park, Bung Opan. Iya. Penguasaan bola yang sangat baik dengan tinggi tubuh yang cukup lunglai tentunya. Kembali tendangan bebas bagi Sriwijaya dihadapi Poponas Taman. Dirga Lasut. Ridwan. Maksudnya Mahyadi Panggabean kerjasama Ridwan dan Mahyadi Panggabean. Crossing Mahyadi Panggabean. Gol!
Sebuah proses gol yang sangat cantik lahir melalui kerjasama 3 pemain. Ridwan kemudian dilanjutkan ke Park Jung-hwan dan berbuah gol. Berubah kedudukan menjadi 2-0 bagi SFC. Luar biasa Bung Opan, marilah kita hargai betul-betul bagaimana peran seorang Mahyadi dan Ridwan. Kita lihat umpan yang begitu luar biasa dilepaskan Mahyadi dan Park dengan sangat bebas. Ya hanya menyentuh bola karena power dan akurasi dari umpan Mahyadi sudah sangat baik. Mencari seorang Park di tengah dan diarahkan dengan sangat mudah sekali pada jalan yang sudah menganga. 2-0. Sriwijaya kali ini unggul Bung Opan. Ya. Bagaimana crossing yang dilepaskan oleh Mahyadi Panggabean sangat matang dan tanpa pengawalan Park Jung-hwan. Mantan pemain PSM Makassar ini mampu menjebol gawang mantan klubnya dan merubah kedudukan menjadi 2-0. Kembali serangan dari Laskar Wongkito, Hendy Siregar. Dan kita juga lihat bagaimana Park begitu lega dengan gol pertamanya musim ini. Yeah. Jawaban bagi kritikus-kritikus yang mengkritik bahwa dia kurang tajam. Oh, ada masalah terhadap Ponario nampaknya. Ya, terjatuh sendiri tadi Ponario. Tanda-tanda kurang baik tentunya. Apabila seorang pemain terjatuh dengan sendirinya tanpa adanya challenge dari pemain lawan. Mantan punggawa timnas Indonesia Ponario Astaman yang sejak timnas dilatih Alfred Riedel, Ponario tampaknya tidak dipanggil lagi. Instruksi dari pelatih Robert Albert terhadap pemain bertahan PSM Makassar, Hendra Ridwan. Ya, kita lihat instruksi sangat jelas karena Robert sangat khawatir dengan bola-bola in behind yang dipraktekkan anak-anak SFC yang sangat menyulitkan bagi para pemain bertahan Makassar. Pencipta gol kedua beberapa detik yang lalu Park Jung-hwan. Musim lalu Park Jung-hwan berhasil mengemas 7 gol di 2 klub yang berbeda. 2 gol bersama Persiba Balikpapan dan 5 gol lainnya pada putaran kedua bersama PSM Makassar. Yang sore ini harus dihadapi sebagai lawannya. Tampil luar biasa di putaran kedua dan juga di Perang Bintang tentunya kita ingat betapa Park sangat menghibur pada malam itu. Total musim lalu Park Jung-hwan bermain sebanyak 22 kali atau selama 1622 menit. Ya. Kembali terlepas Firman Utina. Serangan balik dan Park Jung-hwan. Lagi-lagi dari sisi sebelah kanan pertahanan PSM Makassar, bagaimana Firman Utina berhasil melewati Supriyono. Iya, memang sangat mengkhawatirkan cara bertahan dari Makassar, terutama dari Supriyono tadi. Terlalu lama bermain-main dengan bola, sehingga mengundang lawan untuk mencuri dan nampaknya sangat sulit bagi Ponario untuk melanjutkan pertandingan karena kembali terjatuh Bung Opan. Semakin menambah panjang list daftar pemain cedera yang dimiliki oleh Sriwijaya FC. Oh, baik sekali. Ya. Peluang bagi PSM Makassar, tampaknya AW2 mengangkat tanda offside bagi Andi Odang. Kita nantikan dalam gerak lambat Bung Adiani. Ya, saya pikir Ridwan tadi orang terakhir yang menjaga seorang Andi Odang sangat tipis tadi. Tepuk tangan satir dari seorang Robert ini. Saya pikir Andi Odang tadi men-timing sangat baik run-nya, namun hakim garis melihat offside terjadi. Kembali Firman Utina. Kali ini pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Basile Onambele. Andi Odang. Oh. Pelanggaran Andi Odang oleh Claudiano. Mantan pemain Persebaya Andi Odang. Dan ini dia pemain asal Brasil Claudiano Alves.
Daniel Alves, pemain berusia 29 tahun. Ya, dan tampaknya Kate Kayamba Gams pemain yang telah menciptakan gol satu-satunya bagi SFC lawan Delta Sidoarjo pada pertandingan pertama yang lalu. Oh, sayang. Sedikit lambat tadi support dari anak-anak SFC terhadap Park. Sehingga kehilangan bola pemain asal Korea tersebut. Marwan Sayede, Basilio Nambele. Tampaknya kapten kesebelasan Ponario Astaman harus ditarik keluar, digantikan oleh Kate Kayamba Gams yang juga diplot sebagai kapten kesebelasan. Pemain nasional dari Karibia, Saint Kitts and Nevis, nama negara Kate Kayamba Gams. Baru saja kembali membela timnas negaranya dan langsung diturunkan oleh Ivan Kolev dalam pertandingan sore ini melawan PSM Makassar menggantikan Ponario Astaman. Mahyadi Panggabean, Firman Utina, langsung ke Kate Kayamba Gams. Masih Kate Kayamba Gams. Kate Kayamba Gams. Kembali Kate Kayamba Gams. Masuk beberapa detik dan langsung mampu merepotkan penjaga gawang PSM Makassar. Dan lagi-lagi dari lini yang menurut saya cukup lemah di babak pertama ini, Bung Opan. Dijaga oleh Supriyono lini tersebut. Dan dia tidak bisa mengawasi pergerakan dari anak-anak SFC. Basilio Nambele, Andi Odang, Obiora, kembali Andi Odang. Terbaca dengan baik oleh Muhammad Ridwan. Mahyadi Panggabean kali ini. Umpan lambung ke sisi sebelah kanan, Randy Siregar ada di situ. Park Jung-wan. Lemparan ke dalam bagi PSM Makassar tampaknya. Bola mengenai kaki Park Jung-wan. Iya, kita sama sekali belum melihat peran dari seorang Mitrovic yang begitu instrumental bagi dua kemenangan PSM Makassar. Sangat minimal sekali perannya pada sore hari ini, berhasil dimatikan seorang Mitrovic. Basilio Nambele, Mitrovic Stako, kembali Basilio Nambele, pemain asal Kamerun. Andi Odang, Obiora, bukan pelanggaran. Gagal mengontrol bola dengan baik Kate Kayamba Gams. Musim lalu Kate Kayamba Gams berhasil melahirkan 14 gol bagi Sriwijaya FC. Pemain paling senior yang berlaga di pentas Jarum Indonesia Super League musim ini, Kate Kayamba Gams. Betul sekali. Sudah berusia 38 tahun. Dan ini juga mungkin testament bagi kekuatan fisik seorang Kate Kayamba setelah menempuh perjalanan 30 jam lebih
Dia langsung siap diturunkan. Randy Siregar, Kate Kayamba, Park Jung-hwan, kembali ke Kate Kayamba, Gams. Kali ini terbaca oleh Supriyono, dibuang saja dan menghasilkan lemparan ke dalam di daerah pertahanan PSM Makassar. Muhammad Ridwan kali ini. Mahyadi Panggabean. Andi Odang, PSM Makassar, serangan balik. Obiora, kembali Andi Odang. Mitrovic, lebar ke kiri. Marwan Sayede, gagal mengantisipasi bola yang diberikan oleh Mitrovic Steko. Ya, pemain asal Saudi Arabia, Marwan Sayede. Betul sekali Bung Apan. Setelah 41 menit pertandingan berlangsung, inilah cerita klasik dari PSM Makassar. Ya. Belum bisa menemukan range passing yang terbaik. Mitrovic, Marwan Sayede belum bisa bekerja sama dengan baik. Otomatis sangat minim sekali peran bagi seorang Obiora bergerak di depan bersama Andi Odang tentunya. Dan inilah masalah yang harus dipecahkan di halftime talk oleh Robert Rene Alberts tentunya. Oh, sudah keluar bola namun berlanjut permainan Bung Ovan. Iya, reaksi Firman Utina setelah mengalami benturan dengan Mitrovic Steko, pemain yang memiliki 2 kewarganegaraan selain Australia juga Serbia. Ya, nampak tangan dari Mitrovic tadi. Iya. Secara aksidental masuk mengenai Firman Utina. Pemain yang masih berusia 26 tahun akhirnya mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit Jimmy Napitupulu. Pemain yang sebelumnya sempat membela klub kebanggaan di India, East Bengal. Ya, hanya mengenai tubuh tadi nampaknya kontak tangan dari Mitrovic. Dan pada pertandingan lain sore ini Persipura unggul 2-0 atas Persisam Samarinda. Di kandang sendiri beberapa saat yang lalu dikabarkan bahwa Persipura berhasil unggul 2-0 atas Persisam Samarinda hingga menit akhir ataupun hingga selesainya pertandingan. Claudiano Alves, pemain asal Brasil dengan tinggi badan 183. Sebuah postur yang sangat ideal bagi seorang pemain bertahan. Ya. Dan sejauh ini belum ada ujian yang berarti tentunya bagi Claudiano. Dan juga duet barunya, Thierry Gattuso. Masih aman-aman saja begitu Bung Opan, lini pertahanan dari SFC. Dirga Lasut, Park Jung-hwan, kerjasama yang sangat baik dengan Randy Siregar, namun sayang terjadi salah pengertian dari Randy Siregar. Marwan Sayede, Obiora kali ini dibayang-bayang oleh Claudiano Alves. Mampu dikuasai Claudiano. Mitrovic, Onambele. Andi Odang yang dituju. Masih Andi Odang, Mitrovic, Steko. Masih PSM, Supriyono kali ini. Kembali Mitrovic, umpan terobosan ke depan Andi Odang yang dituju, namun jatuh di kaki Claudiano Alves.
Oh. Lagi-lagi terjebak offside para pemain PSM Makassar. Reaksi di bench pemain cadangan ofisial PSM Makassar, bagaimana pelatih Albert Rene tampak terpingkal-pingkal melihat keputusan wasit Jimmy Napitupulu tentunya. Randy Siregar nampaknya bawa terjatuh di lapangan. Pemain yang juga musim lalu membela PSM Makassar. Kita belum tahu jelas masalah apa yang dihadapinya. Pemain yang masih berusia 24 tahun, kelahiran Jakarta. Musim lalu, Randy bersama PSM bermain sebanyak 19 kali. Ya. Ekspresi wajah Robert Albert Rene, dan ini dia instruksi dari Ivanko Kolev, pelatih asal Bulgaria. Dan tampaknya Claudiano mendapatkan perawatan dari tim medis. Hermanutina yang dituju Kate Kayamba Gams masuki masa-masa injury time babak pertama. Kedudukan masih 2-0 bagi Sriwijaya FC atas PSM Makassar. 2 gol bagi SFC tercipta melalui Bonarios Taman pada titik putih atau penalti, dan ditambah menjadi 2-0 oleh Park Jung-wan melalui proses lahirnya gol yang sangat cantik pada menit ke-30. Hermanutina, Supardi kali ini gagal melewati pemain PSM Makassar. Supardi, Marwan Sayede, masih Marwan. Dirga Lasut, Ridwan, dan tampaknya wasit Jimmy Napitupulu baru saja menyudahi jalannya babak pertama, di mana Sriwijaya FC unggul. Sementara ini beberapa saat lagi, dan ini dia wasit Jimmy Napitupulu. Babak kedua Sriwijaya FC melawan PSM Makassar. Ya, di Panggabean. Berbahaya. Randy Siregar tadi tampaknya. Kembali crossing dari Sriwijaya FC. Kate Kayamba Gams yang dituju. Ya, lagi-lagi serangan betul di awal babak kedua, Bung Adi. Betul sekali. Nampak sangat carut-marut pertahanan dari PSM Makassar. Sriwijaya FC sangat agresif keluar dari locker room, langsung mencoba menyerang dan mencari gol pembunuh, yaitu gol ketiga tentunya, Bung Opan. Lagi-lagi kerjasama yang begitu luar biasa dari anak SFC dan Supardi, mengirimkan umpan yang begitu baik. Namun sayang, Kate Kayamba belum bisa memanfaatkan peluang tadi. Dan kita lihat pergantian pemain tadi terjadi, Diva Tarkas masuk, Bung Opan. Pergantian yang memang sudah diharapkan terjadi untuk penyegaran di lini tengah. Hendra Ridwan keluar tadi. Baik sekali. Sayang. Hermanutina. Masih ada Mitrovic Strako. Onambele juga gagal. Kate Kayamba Gams kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan PSM Makassar. Crossing Kate Kayamba. Kembali peluang ketiga lahir hanya dalam 1 menit di babak kedua. Ya, luar biasa pertahanan PSM Makassar, sangat buruk kinerjanya. Seorang Park yang begitu berbahaya, unmarked di ujung kotak penalti. Entah kemana perginya dua center back dan Onambele, kita lihat begitu bebas. Ruang seperti itu tidak sepatutnya diberikan kepada pemain sekualitas Park. Ya.
Tendangan volley yang gagal dari Park Jung-hwan. Masih belum banyak perubahan yang terjadi di lapangan. PSM masih tertekan oleh pressure yang begitu kuat, begitu kencang daripada SFC. Lemparan ke dalam bagi PSM. Onambele. Tampaknya mengenai Mahyadi Panggabean, mantan pemain PSMS Medan dan juga Persik Kediri. Kembali Onambele, crossing. Mahyadi Panggabean. Kit Kayamba Gams kembali ke belakang. Supardi yang dituju. Dirga Lasut tadi. Emre Ridwan, Mahyadi Panggabean. Lebar ke kanan kali ini. Randy Siregar, Kit Kayamba Gams berbahaya. Sedikit terlalu kuat tadi. Randy Siregar memberikan umpan kepada Keith. Sangat cynical tadi tackling atau challenge dari Firman Udina terhadap Marwan Sayedi. Ya, patut mendapatkan kartu kuning menurut saya, Bung Opan. Biora yang dituju. Andi Odang. Masih untung sebuah tendangan first time yang dilepaskan oleh Andi Odang melalui scrimmage di depan gawang Sriwijaya FC. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Andi Odang berusaha menempatkan bola pada sisi sebelah kanan. Masih mampu ditepis dengan baik oleh Fauzal Mubarok. Kembali tendangan penjuru, tendangan pojok bagi PSM Makassar. Onambele kali ini lepaskan tendangan langsung ke gawang. Masih jauh dari sasaran tendangan yang dilepaskan oleh Basile Onambele. Ya, kita lihat kualitas seorang Andi Odang begitu berbahaya di kotak penalti, begitu hidup. Satu saja peluang tadi didapatkan oleh Andi Odang, hampir membahayakan jala Fauzal Mubarak. Dan inilah yang harus diperbanyak anak-anak PSM, perbanyak service dari wing menuju tengah. Dan karena kita tahu bahwa duet pertahanan daripada SFC ini masih sangat baru, mereka harus mendapatkan ujian-ujian tentunya. Mitrovic Starku. Masih PSM Makassar. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Fadli Hariri tadi masih jauh dari sasaran. Belum membahayakan gawang Fauzal Mubarok. Mahyadi Panggabean kali ini kembali dari sisi sebelah kiri atau kanan tekan PSM dan Park Jung-hwan ada di situ. Masih Sriwijaya FC. Gagal Mahyadi kali ini. Jatuh di kaki Mitrovic Streko. Serangan balik PSM, Obiora kali ini. Andi Odang, masih Andi Odang, Marwan Sayedi yang dituju, kembali Andi Odang. Namun terbaca dengan baik oleh Randy Siregar. Supardi kali ini, Park Jung-hwan. Pengawalan dari Fadli Hariri terhadap pergerakan Park Jung-hwan. Ridwan, Kit Kayamba Gams, lewati Supriyono.
Pelanggaran Thierry Gattuso, pemain baru yang bergabung dari Prancis. Sejauh ini cukup baik kinerja dari seorang Thierry. Sangat tenang dan juga memiliki kemampuan untuk memegang bola tentunya. Kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak center back. Jules Basile Onambele, Marwan Sayede, Mitrovic Sreko, kembali ke Jules Onambele. Masih cukup tangguh pertahanan Sriwijaya FC untuk ditembus barisan penyerang PSM Makassar. Masuki menit ke-54, masih tertinggal dari Sriwijaya 2-0. Jatuh Obiora. Pelanggaran bagi PSM Makassar. Mantan pemain Sriwijaya FC musim lalu berhasil menciptakan 6 gol dalam 27 penampilannya bersama Sriwijaya FC. Jelas tadi terjadi obstruction dari Thierry tadi untuk menahan laju dari Obi di daerah yang cukup berbahaya, Bung Opan. Iya. Inilah peluang yang harus dimanfaatkan PSM Makassar untuk memperkecil ketertinggalan pada sore hari ini. Bersiap-siap penjaga gawang SFC Fauzal Mubarak, dan tampaknya bola ataupun tendangan bebas ini akan dieksekusi oleh satu di antara dua pemain, Basile Onambele dan juga Mitrovic Sreko. Ya, Mitrovic nampaknya opsi yang sangat baik untuk meng-curve bola ya, Bung Opan. Kita nantikan Mitrovic. Masih melebar di sisi sebelah kiri gawang Fauzal Mubarak. Sebuah penempatan bola, maksudnya ke tiang jauh. Iya, betul. Sudut atas dari Mitrovic. Masih tipis, Bung. Ya, eksekusi yang cukup sulit tentunya untuk menaikkan bola melewati pagar hidup lalu coba dengan cepat menurunkannya lagi. Sebuah teknik yang tidak mudah, namun tadi Mitrovic hampir saja mengeksekusi dengan baik teknik tersebut. Tipis saja di atas gawang Fauzal Mubarak. Supriyono kali ini. Kembali Supriyono yang dituju. Berbahaya. Kembali terbuang peluang bagi PSM Makassar melalui penetrasi jauh ke depan. Pemain bertahan PSM Makassar, Supriyono. Ya, kalau saja tadi Supriyono memiliki ketenangan sedikit, kita lihat ada 3 defender SFC sudah jatuh ke tanah. Kita lihat apabila terjadi fake tadi dari seorang Supriyono dan menuju ke tengah gawang, mungkin ceritanya akan sedikit berbeda, namun kita lihat tertutup sudah dari Supri. Ada 3 pemain Sriwijaya yang berusaha menutup pergerakan Supriyono. Dan 2 diantaranya masih terjatuh, kita lihat Bung Opan. 2 legion asing tim Juku Eja mendapatkan instruksi langsung dari pelatih Robert Albertene, Jules Onambele, dan juga Mitrovic Sreko. Manajer tim Sriwijaya FC, Henry Senudin. Mendapatkan perawatan Firman Utina tampaknya. Iya, sedikit overstretch tadi nampaknya Firman dalam melakukan usaha blocking tadi. Baik sekali Basile. Pelanggaran Basile Onambele terhadap Dirga Lasut, pemain asal Kamerun Basile Onambele. Pemain berusia 28 tahun, kali ini tendangan bebas bagi Sriwijaya FC.
Memasuki musim 2010-2011 di Jarum Indonesia Super League, kedua tim melakukan perubahan besar-besaran pada jajaran pelatih dan pemain mereka. Di kubu Sriwijaya FC, mereka telah ditinggalkan oleh Hendro Kartiko, Amrizal, dan juga Precious, pemain bertahan asal Singapura, serta Tony Sucipto dan M. Nasuha. Dan salah satunya Obiora, kali ini berlabuh bersama PSM Makassar. Dirga Lasut, Kate Kayamba Gams. Masih Kate Kayamba Gams dibayang-bayangi oleh Goran Subara, pemain yang juga berasal dari Australia. Pertahanan yang digalang oleh Sriwijaya FC dalam pertandingan kali ini sangat ketat, Bung, sangat rapat. Betul sekali. Dan kita lihat Supardi sangat menikmati permainannya pada sore hari ini. Dan masuknya seorang Thierry yang saya pikir juga tampil cukup menawan. Sangat membantu kepercayaan diri lini pertahanan dari Sriwijaya, yang pada dua partai away-nya kebobolan 4 gol. Bung Opan. Ya, peluang bagi PSM Makassar masih gagal dimaksimalkan. Tampaknya Fadli Hariri cukup jauh ke depan membantu penyerangan bagi PSM Makassar. Ya, sayang sekali tadi Fadli Hariri tampak tidak menyangka akan mendapatkan bola di daerah yang cukup berbahaya tadi. Headingnya masih tidak maksimal karena hanya sedikit mengenai pelipisnya tadi. Mahyadi Panggabean, Kate Kayamba Gams. Crossing Kate Kayamba Gams. Dan berbahaya. Randy Siregar ada di situ, masih di kotak penalti PSM Makassar. Ya, lagi-lagi peluang yang sangat terbuka bagi Mahyadi Panggabean. Masih gagal dimaksimalkan. Melayang di atas Mister Gawang. Ya, Mahyadi. Denny Marcel. Mahyadi Bung Opan harusnya setidaknya mengenai target dengan peluang yang begitu bebas. Kita lihat Keith dengan umpan yang sangat baik. Denny Marcel terjebak di negara entah berantah. Tidak bisa memotong bola. Dan kita lihat Randy Siregar memberikan umpan yang sudah sangat baik. Bebas, namun sayang side footnya masih melayang jauh. Sangat mengecewakan tadi. Peluang bagi seorang Mahyadi. Pemain sekolah Mahyadi tentunya diharapkan dapat menjebol gawang dengan peluang-peluang seperti tadi. Tampaknya Basile Onambele, pemain berusia 28 tahun, tampaknya harus mendapatkan perawatan. Instruksi pelatih PSM meminta kepada pemain cadangannya untuk lakukan warming up, dan ini dia Ivan Kolev tampaknya berdiskusi dengan Claudiano Alves. Ya, Jackie Passarella nampaknya disiapkan oleh Robert Rene untuk berjaga-jaga. Suasana di tribun Stadion Jakabaring pasca keunggulan sementara bagi Sriwijaya FC dengan 2-0. Obiora, awalan yang sangat ketat memang diberikan oleh pemain Thierry Gattuso terhadap Obiora. Serangan balik Sriwijaya melalui Firman Utina kali ini dibayang-bayang oleh Mitovic, Ridwan, Kate Kayamba Gams, Dirga Lasut, lebar ke kanan. Mahyadi Panggabean, kurang cermat Mahyadi, pelanggaran Mahyadi Panggabean. Kembali
membuahkan kartu kuning. Yang ketiga dari saku wasit Jimmy Nabitukulu dalam pertandingan sore ini sepanjang 62 menit. Ya, pelanggaran yang harus terjadi tadi dilakukan oleh Mahyadi setelah dia kehilangan possession bola. Diva Tarkas mencuri bola tadi. Dan kita belum lihat juga peran seorang Diva Tarkas yang diharapkan memberikan suntikan energi baru terhadap tim PSM Makassar yang tampil begitu luar biasa, terutama di paruh kedua musim lalu, Bung Oman. Diva Tarkas. Di musim ini, PSM Makassar juga telah ditinggalkan beberapa pemain pilarnya selama beberapa musim. Antara lain Samsul Herudin dan juga Sam Sidar, serta dua pemain lainnya Park Jung Wan dan Randy Sregar yang bergabung bersama Sriwijaya FC musim ini. Mahyadi Panggabean kerjasama dengan Kit Kayamba Gams berbahaya. Kit Kayamba Gams dari sudut yang sangat sempit, jarak beberapa meter di depan gawang. Opsi yang salah tadi diambil oleh Kit Kayamba. Kita lihat dengan adanya dua pemain yang sudah berlari menuju kepada tengah gawang. Namun Kayamba lebih mengopsi untuk menembak langsung dengan power yang begitu keras. Sayang akurasinya sangat minimal dengan sudut yang begitu sulit tentunya. Apabila tadi dia melihat dua kawannya yang melakukan peran yang sangat baik, tentunya peluang akan berbeda. Kembali Kit Kayamba Gams. Supriyono kali ini. Onambele. Cukup berbahaya bagaimana pemain bertahan PSM bermain-main di daerah sendiri. Andi Odang disapu saja oleh Claudiono Alves. Dan saya pikir patut menjadi highlight bagi tim PSM dan juga pelatih Robert Naldos di mana mengecewakannya seorang Supriyono pada sore hari ini. Penampilannya jauh di bawah form standarnya. Kit Kayamba berulang kali mendapatkan peluang untuk melakukan run-run yang berbahaya dari wing di mana Supriyono beroperasi. Supardi, Firmanutina, Kit Kayamba Gams, dan lagi-lagi dari sisi kanan pertahanan PSM Makassar. Kerjasama Mahyadi Panggabean berbahaya, terlalu lemah. Tendangan yang berusaha dilepaskan oleh Muhammad Ridwan. Tampak lebih santai kita lihat pelatih SFC Ivan Kolev. Mampukah Ivan Kolev mempertahankan keunggulan Sriwijaya FC sore ini? Sekaligus melahirkan kemenangan pertama di awal musim ini. Ya, saya pikir Kolev akan berusaha agar timnya mendapatkan gol ketiga tentunya, Bung Waban. Di mana gol ketiga mungkin adalah gol pembunuh bagi pertandingan sore hari ini. 2-0 masih belum aman apabila Makassar dapat memperkecil ketinggalan menjadi 1. Tentunya akan berbeda skenario pertandingan. Diva Tarkas, Basilio Nambele kembali ke Tarkas. Mitovic kali ini tampak mulai bermain lebih santai dan sedikit menguasai jalannya pertandingan di babak kedua ini PSM Makassar, Bung. Iya, betul sekali. Ada beberapa perubahan yang terjadi di halftime tadi. Iya. Thierry Batisse, out ball, lemparan ke dalam bagi PSM Makassar. Kembali melahirkan tendangan bebas bagi PSM Makassar. Ridwan menjatuhkan Diva Tarkas tadi. Dan nampaknya Goran Subora juga akan masuk ke kotak penalti Sriwijaya. Dan inilah yang kemarin dipraktekkan dalam latihan, di mana Goran akan selalu maju dalam peluang-peluang seperti ini. Basilio Nambele crossing ke tiang jauh yang dituju dan sebuah heading tampaknya dilepaskan oleh Obiora. Namun masih sangat lemah. Mudah terantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Fauzal Mubarok.
Marwan Sayede, Andi Odang, Mitovic maksudnya ke Diva Tarkas. Terpotong oleh Kit Kayamba Gams. Tampak mengenai badan Jimmy Napitukulu. Kembali terbaca kali ini oleh Fandi. Beberapa kali pembuasan bola dari pemain PSM Makassar begitu mudah terlepas. Ya. Dan cukup mengherankan di mana seorang Marwan Sayede yang memiliki speed yang sangat baik, dribbling yang juga sangat akurat. Kita lihat perannya sangat minimal sekali di pertandingan sore hari ini. Tidak ada run-run yang dia lakukan, tidak ada umpan-umpan yang menarik bagi striker-striker dari PSM. Tentunya apabila PSM ingin mencoba untuk mengejar ketertinggalan, Marwan harus dilibatkan Bung Opan dalam pertandingan sore hari ini. Bukannya hanya di bypass begitu saja kita lihat. Kembali crossing dari Fandi Diva Tarkas kali ini. Masih terbaca pemain bertahan Sriwijaya FC. Kembali terbuang peluang bagi PSM Makassar. Dan tampaknya PSM Makassar, tim Juku Eja segera akan melakukan penggantian kedua. Tampak bersiap-siap tadi Jeki Pasarela. Obiora, masih Obiora. Masih Obiora. Jatuh. Dirga Lasut berusaha menutup pergerakan yang dilakukan Obiora. Mantan pemain Persi Tembilahan. Dirga Lasut. Dan pergantian pemain kedua tampaknya dilakukan oleh tim PSM Makassar. Bersiap-siap masuk Jeki Pasarela menggantikan Marwan Sayede. Iya. Kurang maksimal memang peran dari Marwan pada sore hari ini, Bung Opan. Iya. Dan pergantian yang cukup masuk akal, Jeki Pasarela, seorang ball winner di lini tengah, akan coba dimainkan oleh Robert Rene Alberts. Peluang yang cukup berbahaya bagi PSM Makassar. Ada Fandi di sana dan juga Mitrovic bersiap-siap. Fandi. Sebuah tendangan keras dilepaskan oleh Fandi. Jauh melayang di atas Mister Gawang Fauzal Mubarok. Pemain dengan postur setinggi 180 dan ini dia bench pemain PSM Makassar, tampak manajer Hendra Sirajudin. Iya, sebenarnya jadwal fixtures yang sangat berat dihadapi PSM di opening Liga Indonesia ini, di mana mereka harus tampil tandang di 3 pertandingan awal. Dan tidak mudah itu tentunya. Dan setelah ini mereka juga harus berhadapan dengan Persib Bandung. Memang jadwal yang begitu ketat dan begitu berat. Basileo Nambele. Terlalu terburu-buru Basileo Nambele. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSM di daerah pertahanan SFC. Ya, sebuah long throw yang cukup membahayakan bagi lini pertahanan SFC, dilepaskan Supriyono. Kembali terbuang Diva Tarkas tadi. Dan kembali Kali peluang Supriyono. Ya, Supriyono akan melemparkan bola yang cukup jauh lagi ke dalam kotak penalti. Kita lihat
Bahaya sekali. Ya, dan gol! Andi Odang menerima umpan melalui lemparan ke dalam dari Supriyono. Mengecoh dua pemain bertahan Sriwijaya FC dan menjebolkan gol. Berubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, inilah kelebihan dari long throw seorang Supriyono. Kita lihat ketika Anda sudah buntu dalam suatu pertandingan, opsi lain harus terjadi. Dan inilah opsi yang diambil Supriyono. Dua lemparan jauh yang sangat berbahaya ke dalam kotak penalti. Tidak bisa di clearance oleh pertahanan dari SFC. Dan Andi Odang dengan sangat baik sekali kita lihat. Sekali dikontrol, berputar dan langsung menjebol gawang dari SFC. Skenario mungkin akan sedikit berubah ketika 2-1 kedudukan sementara. Dan moral para pemain Makassar tentunya akan terangkat. Kita lihat. Reaksi dari bangku tim cadangan ataupun ofisial PSM Makassar pasca lahirnya gol balasan pertama. Kit Kayamba Gams kali ini kembali crossing dilepaskan Kit Kayamba Gams, tampaknya menghasilkan tendangan gawang bagi PSM Makassar. Ya, inilah yang kita takutkan tadi, di mana satu gol bisa mengubah keadaan. Dan SFC nampaknya sudah mulai sedikit khawatir dengan moral para pemain Makassar yang tentunya akan terangkat. Momentum sekarang berada di pihak PSM. Goran Subara. Kembali Obiora. Masuki daerah pertahanan Sriwijaya FC. Bahaya. Lebar ke kiri. Kanan 3 di kotak penalti Sriwijaya FC. Masih ada Supardi, cepat. Pemain Sriwijaya FC serangan balik. Pak Jungwan, Kit Kayamba Gams. Berusaha melewati Supriyono. Pelanggaran tampaknya Kit Kayamba Gams terhadap mantan pemain Persebaya, Supriyono. Kita lihat Supriyono membayar dengan tunai penampilan buruknya di belakang dengan sebuah throw-in panjang yang begitu luar biasa berbahayanya. Sebuah senjata yang tentunya tidak dimiliki oleh beberapa tim yang berada di ISL. Basile Onambele. Salah pengertian Basile. Jatuh di kaki Randy Siregar. Firman Utina ke Pak Jungwan di kotak penalti PSM Makassar. Masih Pak Jungwan dibayang-bayang oleh Fadli Hariri. Kembali serangan balik PSM Makassar. Masih ada Firman Utina. Masih Firman. Lepaskan crossing. Firman Utina terlalu jauh. Firman Utina, jenderal lapangan tengah SFC dan juga timnas Indonesia. Ya, Kolas tentunya akan sangat kecewa ya dengan pertahanan SFC tadi yang sedikit statis dalam mendefend lemparan jauh dari Supriyono. Taufik Straku. Pemain yang tadi masuk, Jeki Pasarela. Bukan pelanggaran, Kit Kayamba Gams kembali mampu dipotong pemain PSM Makassar. Goran Subara kali ini. Kembali Goran. Pemain yang menciptakan gol satu-satunya bagi PSM Makassar menghadapi Persibo Bojonegoro. Bahaya. Kembali crossing dan lagi-lagi peluang bagi Andi Odang. Nyaris saja membahayakan gawang Fauzal Mubarok. Kita lihat Bung Opan, peluang yang begitu indah bagi PSM. Sayang sekali Andi Odang. Tembakan first time yang melenceng tipis saja tadi. Dan inilah efek dari satu gol yang bisa mengangkat moral secara tiba-tiba sekarang PSM. Mulai membahayakan gawang SFC secara sangat-sangat berbahaya tadi. Peluang dari Andi Odang. Ia tampak sedikit tersikut. Mahyadi Panggabean dari Basile Onambele.
Dan pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh Park Jung Won. Ditarik keluar pencipta gol kedua bagi SFC ini. Ini dia proses lahirnya gol bagi Park Jung Won pada babak pertama tadi. Iya. Ardiles nampaknya. Iya. Ardiles Rumbiak masuk. Pemain asal Bumi Papua, Ardiles Rumbiak. Ya memang sedikit mati angin Park kita lihat di babak kedua. Karena pergerakannya sudah dapat diawasi dengan sangat baik oleh lini pertahanan PSM. Dan penyegaran tentunya dengan masuknya seorang Ardiles dan tantangan baru bagi lini pertahanan PSM Makassar. Dirga Lasut, Claudiano Alves, Mahyadi Panggabean, masih Mahyadi. Berusaha mencari celah, Mahyadi Panggabean. Supardi kali ini mampu terpotong oleh pemain PSM Makassar. Serangan balik dari tim Juku Eja kali ini. Andi Odang, Diva Tarkas. Umpan lambung berpindah ke sisi sebelah kiri. Masih PSM Makassar. Jeki Pasarela. Pergerakan yang sangat baik diperagakan oleh anak-anak PSM Makassar di babak kedua. Jeki Pasarela tadi dengan half chance tembakan dari jarak jauh. Hampir membahayakan gawang Fauzal. Iya. Jelas pelanggaran dan keputusan kartu yang saya pikir sangat tepat karena Obi sudah lolos menuju gawang tadi. Thierry Gattuso Iya. menghalangi pergerakan dari John Obi. Kartu kuning bagi pemain yang baru saja bergabung dengan SFC beberapa hari yang lalu. Thierry Gattuso, Iya. asal Prancis. Sangat berbahaya di 10 menit akhir Bung. Apakah comeback sensasional akan dilakukan oleh PSM Makassar? Tampaknya akan dihadapi oleh Mitrovic Strako. Berbahaya. Masih PSM Makassar kembali crossing ke tiang jauh. Fauzal Mubarak kali ini. Firman Utina. Randy Siregar. Mahyadi Panggabean. Masih Mahyadi menguasai bola. Dirga Lasut berpindah ke sisi sebelah kanan. Ketka yang Gams terlepas. Randy Siregar. Crossing Randy. Masih mudah dijangkau oleh Denny Marcel, penjaga gawang tim Juku Eja PSM Makassar. Pelanggaran tampaknya. Ardiles Rumbiak, pemain yang baru saja masuk menggantikan Park Jung Won. Basilio Nambele. Diva Tarkas. Masih Diva. Obiora, berbahaya Wera. Ada 3 pemain yang menutup pergerakan dari Obiora. Basilio Nambele. Andi Odang, kembali Andi Odang. Deflected. Wow. Memasuki menit ke-82 jalannya babak kedua. Tekanan demi tekanan terus diberikan oleh tim Juku Eja PSM Makassar. Yang tampak sedikit lebih menguasai jalannya babak kedua ini. Ya, betul sekali. Kita lihat lini tengah dari SFC yang begitu dominan di babak pertama sudah mulai runtuh di babak kedua ini. Dan penampilan yang sangat mengesankan dari seorang Andi Odang sangat menyulitkan kita lihat. Kembali Andi Odang. Andi Odang. Sangat baik sekali. Masih untung Fauzal Mubarak berada pada posisi yang tepat. Mengantisipasi laju ataupun crossing yang dilepaskan oleh Andi Odang.
Tampaknya pelatih PSM Makassar, Robert Albert Rene, bersiap-siap untuk melakukan penggantian ketiga. Tampaknya Corinus Finkrew tadi, Randy Sregar kali ini berusaha melihat Goran Subara. Masih muda bagi Denny Marcel. Mitrovic Straku. Andi Odang. Gol yang diciptakan oleh Andi Odang tadi sekaligus menjadi gol kedua baginya di awal musim ini. Sebelumnya melawan Persijap Jepara, Andi Odang menciptakan gol semata wayang bagi PSM Makassar. Kembali ke Kayam Gams. Patut disayangkan bagaimana Gams yang tinggal berhadapan dengan penjaga gawang PSM Makassar masih gagal menempatkan bola pada sisi yang tepat. Kita lihat dalam gerakan lambat masih menipis di sisi sebelah kanan gawang Denny Marcel. Ya, sebuah match yang sangat mengejutkan dari pemain sekualitas Keith Kayam Gams. Sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang, namun tidak jelas apakah ingin men-placing atau men-shoot bola dengan keras. Dan akhirnya keputusan diambil adalah mendrag bola tipis di samping gawang dari Denny Marcel. Lagi-lagi peluang yang terbuang. Dan apakah akan disesali oleh Sriwijaya nantinya, kita lihat. Fadli Hariri tadi. Rumbiak. Ardiles Rumbiak juga gagal mengontrol bola dengan baik. Ya, kita lihat Kilo atau Corinus Finkrew sudah masuk ke lapangan menggantikan Supriyono dan tentunya akan membahayakan bagi pertahanan dari Sriwijaya dengan pace yang dimiliki seorang Corinus Finkrew. Ini adalah merupakan pergantian yang ketiga bagi PSM Makassar atau yang terakhir, dan baru saja kita melihat bagaimana Ivan Kolev juga bersiap-siap lakukan penggantian yang ketiga di kubu Sriwijaya FC. Rifki ya nampaknya disiapkan, pemain yang juga baru disign oleh SFC. Dan tampaknya Randy Sregar sedikit mengalami masalah. Ya, tampaknya ditarik keluar Randy Sregar, digantikan oleh Muhammad Rifki. Tersisa beberapa menit lagi babak kedua ini. Ya, berbahaya. Obiora, masih Obiora. Sayang. Pendek saja Andi Odang. Masih Andi Odang melempar ke kanan dan Finkrew. Sebuah serangan dari tiga atau Trisula. Pemain menyerang PSM Makassar. Nyaris saja membahayakan gawang Fauzal Mubarok. Kembali PSM Makassar. Onam Bele. Ya, harus sangat berhati-hati SFC menghadapi pressure di menit-menit akhir pertandingan dari PSM. Kita lihat lagi-lagi akan diberikan. Mitrovic. Basilio Nambele. Sebuah chop ke depan Mitrovic yang dituju. Beberapa kesalahan pemain-pemain Sriwijaya FC dalam melakukan passing kerap kali dimanfaatkan oleh PSM Makassar. Mahyadi Panggabean. Serangan dari SFC kali ini masih Mahyadi Panggabean. Firman Utin yang dituju. Baik sekali tadi Bung Opan, no-look pass yang diperagakan oleh Mahyadi. Berikan bola kepada Firman Utina. Masih unggul 2-1 Sriwijaya FC atas tim Juku Eja PSM Makassar. 2 gol bagi Sriwijaya FC tercipta pada babak pertama tadi melalui Park Jung Wan dan juga Ponario Astaman. Sementara gol balasan dari PSM Makassar tercipta pada babak kedua ini. Sebuah nutmeg dari Mahyadi dan adanya challenge dari Mahyadi terhadap Subora dengan kaki yang sedikit naik tadi. Masih cukup baik antisipasi yang dilakukan Diano Alves, Dirga Lasut, Firman Utina. Tersisa 3 menit lagi dari waktu normal di babak kedua. Mampukah Sriwijaya FC mempertahankan
keunggulan mereka saat ini. Kita nantikan kembali Sriwijaya FC crossing. Masih ada Goran Subara. Oh, berbahaya. Dirga Lasut. Mahyadi Panggabean. Supardi kali ini gagal melewati Jeki Pasarela. Pemain pengganti yang masuk menggantikan Hendra Ridwan di babak kedua tadi. Ya, sedikit masalah terhadap Supardi, Iya. kita lihat. Pemain berusia 27 tahun, kelahiran Bangka Supardi. Musim lalu Supardi membela Pelita Jaya dan bermain sebanyak 33 pertandingan. Ya, pemain yang selalu tampil konsisten, Bung Opan, dan tidak pernah mengecewakan dalam penampilannya. Dan Kolev tentunya sangat gemar dengan seorang Supardi yang juga dipanggil di timnas kala itu. Basilio Nambele dibiarkan saja oleh Claudiano Santos Alves. Firman Utina. Masih Firman, lebar ke kanan. Supardi yang dituju kali ini pendek saja. Mahyadi Panggabean. Kembali Supardi, berbahaya. Supardi dan ya, dibuang saja oleh pemain bertahan PSM Makassar. Sebuah penetrasi dari sisi sebelah kanan yang dilakukan oleh mantan pemain Pelita Jaya ini masih gagal menambah gol bagi Sriwijaya FC. Ya, kita lihat run yang sangat baik dilakukan Supardi dan berikan saja bola kepada daerah yang sangat berbahaya. Sayang sekali tidak ada striker dari SFC yang gambling setidaknya untuk mengisi ruang di depan gawang. Seharusnya Kiev ataupun Mahyadi tadi sedikit berjudi untuk menerima bola dari Supardi. Sayang sekali kembali terbuang peluang bagi SFC di babak kedua ini. Memasuki masa-masa injury time, tim Laskar Wong Kito kembali mampu menguasai jalannya pertandingan. Basilio Nambele kembali terlepas. Bukan pelanggaran tampaknya. Melihat bagaimana Rifki terjatuh tadi dan ya akhirnya wasit Jimmy memutuskan lain. Melihat bahwa Basilio Nambele melakukan pelanggaran terhadap Muhammad Rifki sekaligus memberikan tendangan bebas bagi Laskar Wong Kito. Ya, memang pelanggaran dilakukan oleh Basili terhadap Rifki, namun tadi Basili juga ditarik bajunya oleh Rifki. Itulah yang coba diberikan kepada wasit oleh para pemain PSM Makassar bahwa pelanggaran terjadi terlebih dahulu tadi. Namun lagi-lagi peluang bagi Sriwijaya untuk mengakhiri pertandingan ini dengan indah. Kita nantikan mampukah pemain asal Brasil ini kembali membahayakan gawang Denny Marcel. Diano Alves masih terlalu jauh dari sasaran tendangan yang dilepaskan pemain Diano Alves. Pemain dengan postur tubuh 183 cm asal Brasil. Corinus Finkrew kali ini. Ya, tentunya walaupun tertinggal, Robert dan Albert tidak akan terlalu kecewa, terutama dengan penampilan anak buahnya di babak kedua, Bung Opan, Iya. yang tampil cukup baik. Iya, kita lihat Corinus Finkrew menabrakkan dirinya kepada Thierry Gattuso. Juga debut yang gemilang menurut saya bagi seorang Thierry Gattuso, pemain yang baru disign pada hari Kamis, tepat sehari sebelum deadline day untuk transfer di ESL. Masuki detik-detik akhir jalannya babak kedua, masih unggul Sriwijaya FC 2-1 atas PSM Makassar. Kit Kayamba Gams Ya, usaha melepaskan tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Pemain nasional
Saint Kitts and Nevis ini. Pemain yang telah berusia 38 tahun, Kate Kayamba Gams. Musim lalu, Gams berhasil menciptakan 14 gol bagi Laskar Wong Kito dari 33 penampilan atau hanya menyisakan 1 pertandingan. Iya. Reaksi pelatih Sriwijaya FC Ivan Kolev mengingatkan inspektur pertandingan bahwa waktu telah habis. Mengingat tim kebanggaannya saat ini unggul 2-1. Sebuah waktu yang sangat terasa lama bagi Sriwijaya FC. Sebaliknya, waktu yang terasa sangat pendek bagi PSM Makassar yang tertinggal 1-2. Mahyadi Panggabean, Supardi, kembali Mahyadi. Iya. Usai tampaknya Mahyadi Panggabean. Kurang hati-hati para pemain SFC dalam melakukan kick ball tadi di ujung. Dan akhirnya wasit Jimmy Napitupulu menyudahi jalannya pertandingan kali ini dan berhasil Sriwijaya FC meraih kemenangan pertama pada awal musim ini di hadapan publik mereka sendiri dengan 2-1.